selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor tech. Pertama buka, kedua GOTO, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh SLIS, ke-8 MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 BEPIN, ke-11 DMMX, dan terakhir APIA. Langsung saja ke saham pertama. Ada buka yang ditutup di harga 118 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada buangan ya, walaupun terlihat di sini YP itu akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk buka juga indikasinya sebenarnya sudah lemah. Kenapa? Mestinya itu bertahan di atas 125. Ternyata jebol dan sekarang itu di support kuat yang harus dijaganya di November ini kalau memang mau bertahan di November. Ya, jadi sekarang itu bisa Bapak Ibu perhatikan supportnya itu support kuat ya memang 100. Kalau dilihat support kuat itu biasanya support yang sering disentuh tapi mantul. Ya itu bisa dikatakan support kuat. Gimana kalau yang offset? Ya yang offset ini kan jarang-jarang terjadi. Lihat Bapak Ibu ya. Setiap dia mengarah 115 mantul, 115 mantul. Cuman di Agustus dia jebol, tapi habis itu cuman 2 hari di bawah naik lagi. Dan sempat rebound tuh. Dari 115 ke 128. Lumayan tinggi kan reboundnya. Nah sekarang dia di support kuat. Bertahan nggak? Mudah-mudahan bertahan lah ya. Bisa nggak terjadi yang seperti ini nih? Bisa, cuman ya jarang-jarang ya. Kalau memang mau ditahan, mestinya minggu depan nggak jebol ya. Kalau dilihat volume juga meningkat, cuman ya belum kuat, belum ada sinyal. Tapi kalau dilihat dari MACD itu golden cross. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini bisa jadi double top, bisa jadi nanti double bottom. Pokoknya kalau mau aman ya jangan sampai membentuk low baru di bawah 115. Untuk buka. Dan buka itu koreksi 2 minggu dengan volume makin kecil. Mudah-mudahan selesailah koreksinya ya. Dan bangkit. Pokoknya titik reversalnya itu 140. Tapi kalau sudah bergerak di atas 125 lagi minggu depan ada sinyal bangkit. Ya untuk menguji resistannya 140 dan potensi besar bisa uptrend. Buka ini masih menunggu sentimen dari apakah akan jadi kerjasama dengan Temu. Aplikasi dari China kalau nggak salah Temu ya. Cuman ya itu Menkominfo terbaru nih apakah menyetujui atau enggak. Kalau yang dulu kan dilarang tuh karena mengganggu UMKM. Karena produk-produknya itu terlalu murah ya. Jadi untuk bersaing dengan produk lokal itu agak susah. Karena ya itu mungkin dari modal produksi juga beda kan. Nah itu. Tapi kita lihat aja lah sentimennya. Kalau minggu ini bangkit harusnya serius bangkit ya. Kita lihat jangan sampai membentuk low baru aja. Minggu ini jebol 115 ya gagal. Ibaratnya ya udahlah. Itu ya untuk buka saat ini. Saya juga masih wait and see nih buka. Apakah nanti beli di atas lagi atau ya nggak beli untuk buka. Lanjut. GOTO yang ditutup di harga 63 menguat 3,27%. Asing kembali net buy setelah net sell di hari Kamis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GOTO ada distribusi. Teknikalnya untuk GOTO itu harus rebound juga minggu depan. Kalau bisa minggu depan tuh konfirmasi di atas 65 tutupan seminggu ke depan maksimal hari Jumat. Pokoknya GOTO jangan sampai membentuk low baru di bawah 60. Kalau menurut saya jebol 60 gagal ada potensi 50 lagi. Hati-hati untuk GOTO bagi Bapak Ibu yang punya 60 level psikologisnya 59 toleransi jebol itu bisa ke 50 lagi. Kalau mau bagus ya minggu depan harus rebound. Itu aja. GOTO dan minimal tutupan di atas 65. Lanjut IMTK yang ditutup DG 472 menguat 4,88%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya IMTK diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Untuk IMTK kembali breakout dan dulu adalah ya langsung saja katanya mudah-mudahan ini swing low. Kalau sampai jebol lagi 450 gagal juga nih. Potensi turun juga makin dalam. Tapi karena volume meningkat MACD-nya tapi sayangnya masih dead cross. Tapi kalau benar ini swing low konfirmasi mestinya minggu depan nggak turun di bawah 450. Itu aja kuncinya. Kalau sampai turun jauh lagi bawahnya minimal 400 bahkan bisa ke 360.
Pokoknya hati-hati minggu depan tuh. Coba lihat banda detektor itu ada big akumulasi. Ya mudah-mudahan serius bangkit lah ya. Time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya bagus. Dia ada rejection, ada ekor panjang, volume juga menurun. Dia coba turun tapi volume menurun. Nah ini nih harus. Pokoknya jangan terkecoh. Intinya kalau dia turun di bawah 450 indikasi lemah. Ya bisa ke 400 sampai 360 lagi. Kalau mau bagus minggu depan harus langsung rebound untuk MTK. Lanjut SRTG yang ditutup di harga 230, 2300 terkoreksi 2,12%. Asing net. Baik, kalau di box nya SRTG di distribusi. Langsung saja tekniknya SRTG ini masih menunggu di tanggal. Langsung saja ke tekniknya SRTG kita lihat aja dulu momennya. Kalau SRTG ini biasanya dia itu nurut saat ini ya karena ada proses nantinya apa tuh? Langsung saja ke teknikanya untuk SRTG ini dia sekarang itu pergerakannya tuh sama dengan Adro ya. Kalau Adro rebound dia rebound. Kalau Adro koreksi karena itu tadi mau Adro mau lepas AAI dan mau bagi dividen jumbo. Nah, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Ya, support yang harus dijaga neckline-nya itu di 2180 2200 itu jangan sampai jebol. Kalau jebol bisa turun lebih dalam nggak? Ya 2000. Kita lihat ya minggu depan di mana. Kalau di 2200 mungkin saya mau incar juga nih. Kalau mepet-mepet 2200 ya mungkin stop loss kalau dijebol baru buyback lagi kalau misalnya nanti di 2000. Ya, itu aja untuk SRTG ini sebenarnya masih strong uptrend dan ini sepertinya juga lagi menunggu sesuatu. Nggak tahu ini apakah menunggu AAI nanti deal-dealannya seperti apa. Dividen jumbonya kalau nggak salah Adro di 1350-an, sekitaran 30%-an dari harga Adro sekarang. Nah, itu menarik. Jadi, untuk SRTG tampil weekly-nya dulu kita lihat. Waduh, candlenya hammer terbalik. Kita lihatlah nanti di 2200 kalau misalnya melanjutkan penurunan bertahan nggak. Lihat dulu di 2200 SRTG ya. Jangan dulu tangkap 2300 nih nanggung. Takut dia nurun sedikit lagi. Kan lumayan 2300 ke 2200 tuh 4% lebih. Jadi, wait and see dulu untuk SRTG. Lanjut SCMA yang ditutup di harga 128 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya SCMA ada distribusi. SCMA ini nanti tanggal 26 itu keluar dari indeks MSCI di small cap-nya. Yang masuk itu ABIA. Nah ini perlu hati-hati. Kalau menurut saya bagi Bapak Ibu yang punya TP aja dulu. Takutnya masih bisa turun ya. Atau kalau minggu depan dia kembali ke atas 130 tuh aman. Di bawah 130 itu rawan untuk SCMA. Itu aja dulu untuk SCMA saat ini. Tapi secara pola pergerakan itu kecenderungannya lebih cenderung turun. Kenapa? Karena sebelumnya dia mencoba teknik rebound. Terus candlenya dibantai langsung turun. Terus jebol lagi 130. Ini kecil kemungkinan kalau bisa naik. Tapi kalau bisa naik itu bagus aman. Ya. Pokoknya di bawah 130 agak rawan. SMA bisa ke 120. Ya, itu aja saat ini saya wait and see dulu. MACD-nya masih dead cross mengarah ke bawah. Time frame weekly-nya kita lihat. Walaupun volume nggak besar, tapi menurun. Dia itu kemarin kalau saya lihat itu mencoba menembus 130. Coba tembus, tapi digagal. Gagal. Ada yang benteng. Ada yang sepertinya jualan. Ya, karena itu tadi dia tanggal 26 nanti rebalancing MSCI ya. Kalau nggak salah tanggal 26 apa tanggal 30 ya. Untuk effective day-nya itu 26. Berarti tanggal 26 November itu akan ada rebalancing MSCI. Jadi akan ada pergerakan yang volatil anomali ya itu. Jadi MSCI-nya nggak di akhir bulan ya, tapi di mendekati akhir bulan. Nah kita lihat aja. Untuk SMA kalau menurut saya lebih ke wait and see dulu lah ya. Itu aja. Kecuali dia di atas 130 Bapak Ibu bisa perhatikan. Di bawah itu jangan dulu. SCMA. Lanjut. WIRG yang ditutup dengan 117 terkoreksi 4,87%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya WIRG ada distribusi. Langsung saja kayaknya WIRG kalau di time frame weekly-nya bertahan di atas 110. Minggu kemarin sempat sentuh tapi mantul. Pokoknya kondisi sekarang ya, kalau melihat dari time frame weekly-nya jangan sampai jebol 110. Kalau minggu depan jebol 110 gagal. Apalagi kelihatan sudah membentuk candle bearish angle pink.
Nah ini candle bersenggolping, kalau dia bolos 110 ya udah selesai dulu, ke bawah dulu. Bahaya juga ya. Kita lihat aja nanti ke depannya untuk WRG. Lebih wait and see dulu saat ini. Lanjut, Sliss yang ditutup Dega 53 terkoreksi 1,85%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Sliss di distribusi. Langsung saja ke tariknya Sliss. Waduh, skip dulu lah ya. Ke bawah nih, apalagi terus membentuk lower low. Wait and see aja lah. Gimana yang sudah punya? Mending kalau Bapak Ibu masih punya di 55, 56, buang aja 52, 51. Nggak usah sampai 50. 51 tuh pasang auto stop loss, tersentuh turun jebol, buang aja daripada lengket. Kalau Bapak Ibu siap uangnya nggak dipakai mungkin setahun 2 tahun ya silahkan kalau mau hot ya. Itu aja untuk Sliss. Skip aja bagi Bapak Ibu yang baru kenal saham, baru mau belajar trading atau belajar investasi ya jangan sentuh Sliss dulu. Yang khususnya trading, kalau investasi ya udah pasti nggak nyentuh Sliss, kondisi fundamental juga kurang bagus kan. Yang trading sebaiknya jangan sentuh Sliss dulu saat ini, kecuali nanti dia di atas 60 ya. Itu aja untuk Sliss. Lanjut, MPPA yang ditutup 378 menguat 6,84%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya MPPA diakumulasi. Langsung saja katanya MPPA lagi berjuang nih. Kira-kira mampu nggak tembus 80? Kalau mampu udah potensi besar ini swing low dan dia lanjut bangkit lagi. Ya, kita lihat aja dulu perkembangannya. Saat ini level yang harus dijaga itu 70. 69, kalau itu jebol lagi ya bisa ke 50 lagi nih. Ini adalah dulunya resisten kuat yang terbentuk dari 23 Oktober 2023 setahun yang lalu. Dulunya itu support kuat yang terbentuk dari 2023 Maret. Nah ini sudah persimpangan jalan, kalau mau digas ya sudah selesai harusnya koreksi minggu ini. Dan minggu depan lanjut tembus 60, tembus 80, siap-siap bangkit lagi 100 lagi arahnya minimal. Ya, kita lihat dulu time frame weekly-nya. Waduh, time frame weekly-nya candlenya bearish scalping ya. Bisa lanjut turun nggak? Ada potensi juga lanjut turun. Jadi kita lihat dulu minggu depan untuk MPPA ya. Kalau MPPA nih saya biasanya saya scalpingin. Dulu swing sempat, tapi udah TP dan sekarang saya scalping aja dulu ya. Dari 4 hari ini kan bisa scalping nih, beli support jual resisten ya. Yang penting Bapak Ibu lihat kondisi juga bid offer seperti apa saat ini untuk MPPA. Lanjut, MLPL yang ditutup Dega 127 menguat 4,95%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya MLPL di distribusi. Langsung saja ke triggernya MLPL. Kalau dilihat 120 itu support ya, pertahanannya. Swing low-nya maksimal kalau bisa. Kalau sampai jebol 120, 100 arahnya makin dalam. Untuk MLPL saat ini mudah-mudahan bisa mantul 1-2 hari ke depan. Neckline-nya itu resistennya ada di 100 berapa nih? 140 lah. Nah kalau tembus minggu depan 140 tuh bangkit. Potensi besar minggu ini itu swing low dan target lanjutan ke ya bisa 200 lagi, 220. Kita lihat dulu ya untuk MLPL. Pokoknya dia di atas 140 tuh menarik dan hati-hati kalau minggu depan jebol 120-nya MLPL. Lanjut, Bovin yang ditutup Dega 960 terkoreksi 2,04%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Bovin di distribusi. Langsung saja kayaknya Bovin di level yang harus rebound juga minggu depan ya. Langsung saja kayaknya Bovin harus rebound juga minggu depan. Hati-hati kalau dijebol 950 ya. Hati-hati nih. Kalau mau bagus ya minggu depan harus langsung rebound. Neckline-nya itu ada di 1050 minggu depan. Kalau bisa bangkit tembus uptrend di Desember atau di akhir November. Kita lihat minggu depan harus langsung ya. Kalau memang mau bagus minggu depan tuh sudah harus membentuk higher high, kalau bisa tembus 1000 dulu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang dia koreksi volumenya kecil, tapi candlenya itu kecilnya volume hampir menutup 2 candle 2 minggu. Itu tuh dikasih lemah biasanya. Ya kita lihat minggu inilah. Kalau Senin depan dia rebound, ya aman harusnya. Tembus berapa minimal? 1000 aja tembus udah bagus. Siap-siap tuh 1050 ditembus. Trendline downtrendnya ini juga tuh 1050 tembus ya. Bangkit uptrend di Desember.
untuk Bapin. Kita lihat minggu depan mudah-mudahan lanjut mulai rebound. Lanjut DMMX yang ditutup di harga 218 terkoreksi 0,98%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya DMMX di distribusi. Langsung saja ke kayaknya DMMX di atas 200 sih aman. Kalau dijebol ya udah gagal. Mudah-mudahan minggu depan arahnya 250 ya. Seharusnya juga jangan sampai koreksi kalau memang mau bagus ya. Untuk DMMX kita lihat aja minggu depan dulu. Menarik bisa diperhatikan. Coba lihat temporary weekly dulu. Oh dia 3 minggu naik terus ada koreksi kecil. Wah bisa nih. Bisa masih digas minggu depan ya. Pokoknya ya ini Bapak Ibu pakai supportnya 198-200. Jangan sampai jebol. Itu aja untuk DMMX. Lanjut saham terakhir ada Apia yang ditutup terkoreksi 3,36% ke harga 488. Asing malah net sell. Kalau dibongkar semuanya Apia diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tanknya. Apia lagi berjuang untuk bertahan di atas 474 ya. Kalau jebol 474 menurut saya minggu ini juga lemah. Tapi karena dia mau masuk indeks MSCI small cap, mestinya ada inflow 1-2 minggu ke depan. Kalau dilihat time frame weekly-nya masih ada ekor dari atas, berarti masih ada seller. Minggu ini tuh dia sampai 520 tapi gagal. Ya kita lihatlah minggu depan ya. Mudah-mudahan gak jebol 474. Kalau jebol ya udah downtrend. Tapi kalau kondisi seperti ini kemungkinan besar sih minggu depan bisa tembus 500. Kita lihat ya, kalau ditembus 500-520 minggu depan udah gas ke atas awal uptrendnya untuk Apia. Kita lihat seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan sekarang tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.